Oke, sebenarnya hari ini gue itu pengen bikin video tentang praktek proteksi shunt resistor kemarin ya, tapi karena hari ini ternyata ada update besar tentang kebakaran RTX 5090, jadinya gue bikin update video ini dulu ya. Oke, sebelum memulai simulasinya ya, kita update dulu berita tentang 5090 yang kebakar kemarin. Jadi The Bower ini channelnya sudah bikin video tentang yang kebakar kemarin, dan yang orangnya yang kemarin 5090 yang kebakar itu minjemin dia VGA-nya ya, sama konektornya, sama PSU-nya, sehingga dia ini sudah kayak verifikasi bahwa orang yang punya VGA ini bukan amatir ya, dia itu udah sepuh gitu ya. Jadi user error itu bukan jadi alasan lagi. Tapi ini videonya di deskripsi ya. Dan hal yang lebih parahnya lagi adalah dia itu sudah verifikasi dengan VGA 5090-nya sendiri. Di sini itu bukan VGA yang kemarin ya, ini VGA-nya sendiri. Dapat diverifikasi bahwa di sini di bagian PSU itu sampai 153 derajat Celcius ya. Dan di bagian VGA itu 82 derajat Celcius. Dan ini baru berapa kalian tahu? Ini baru 3 menit full load. Oke, 3 menit full load udah seperti ini. Bayangin kalau kalian lagi main game seperti yang user sebelumnya yang kebakar itu main Battlefield, kemudian ya kalau main game kan udah sampai berjam-jam gitu, ya kemungkinan kebakar itu tinggi sekali. Oke, kalau dari segi kabel gue gak tahu ini 12 volt semua apa 12 volt sama ground. Menurut gue 12 volt sama ground ya. Kenapa? Kalau kita cek foto dari Reddit kemarin yang bagian PSU, yang groundnya itu patah ya. Kemungkinan groundnya itu udah panas banget, tapi belum sempet leleh ya. Jadi cuma cukup buat matahin pin konektor PSU-nya aja ya. Tapi yang paling bikin saya merinding di video dia adalah di menit 15 detik ke 10 ya. Perhatikan baik-baik ya. 23 amps, 2 amps, 5 amps, 11, 10, so in between, 8 amps, 3 amps. Oke, kalau kita plotting hasil pengukuran tadi, itu kita dapat grafik kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita ubah bentuk ampere ini jadi watt ya, dikali 12, lebih dari setengah daya yang dikirim ke VGA, itu dikirim melalui satu pin saja. Bayangin coy, satu pin 264 watt. Gila gak tuh? Dan kalian tahu grafik ini kalau misal saya putar 90 derajat, itu mirip kayak apa? Iya. Tapi sebenarnya agak bingung juga ya, kenapa bisa hanya dengan memparalel seperti ini, pin yang di bawah itu menghantarkan daya 10 kali lipat daripada pin yang paling atas ya. Padahal secara nalar kan ini sudah ada busnya. Kalau kalian nggak tahu, bus itu yang buat bagi daya listrik supaya rata ya, seperti ini ya kalau di mobil itu contohnya. Padahal seburuk-buruknya ya, itu resistansinya harusnya cuma 5 kali lipat ya. Kenapa 5 kali lipat? Karena pin yang paling kanan ini itu kan 5 kali lipat lebih dekat daripada pin yang paling jauh ini ya, yang pin ke-6 ini kan harusnya ya maksimal 5 kali lipat dayanya, bukan 10 kali lipat. Oleh karena itu gue desain konektor ini yang 12 volt high power ini di Blender ya, supaya tahu ini sumber masalahnya 10 kali lipat resistan itu dari mana dapatnya gitu ya. Ini tuh desainnya berdasarkan info yang gue dapat, gue kira-kira dari gambar skematiknya ini ya. Nah, pas desain ini gue baru nyadar bahwa ternyata yang atas ini semakin meruncing ya, nggak lurus aja seperti persegi panjang itu enggak ya, tapi dia itu ada sisi miringnya seperti ini. Nah, dengan informasi ini kita coba cari resistansinya antara pin 1 dengan pin 6 berapa ya. Kalau kalian tahu rumus resistansi itu sama dengan koefisien resistansinya dikali L atau length itu panjangnya ya, panjang materialnya dibagi dengan area atau luas materialnya ya. Koefisien resistansi ini apa? Koefisien resistan kalian bisa cek link di bawah. Misalnya materialnya apa? Silver. Kalau silver resistansinya segini ya. Ini yang paling rendah ya. Dan ada copper atau tembaga resistansinya segini. Nah, ya kalian masukin aja ke rumus tadi. Karena ini materialnya yang dibahas ini tentu saja sama ya, kita bisa abaikan saja. Tinggal perbandingannya itu ya, tinggal panjang materialnya dibagi dengan luas areanya aja. Udah gitu aja. Jadi panjang pin 1 sampai dasar itu 3 cm anggap aja lah. Dan yang pin 6 itu 12 cm ya. Kita masukin ke rumus kita. R1 itu 3 cm, R6 itu 12 cm, dibagi luas yang bawah itu 6 kali 1 ya. 6 kali 1, 6 kali 1, panjang kali lebar ya. Ini kan 6 cm, lebarnya 1 cm kan. Nah, yang atas anggap saja 2 kali 1 ya.
panjangnya ya 2, lebarnya 1 sama ya, soalnya kan lebarnya sama itu. Yang digambar ini juga sama ya. Nah, hasilnya yang R1 itu 3:6 ya, yang R2 itu 12:2. Artinya yang pertama itu setengah, anggap aja setengah lah, yang kedua itu 6 ya. Jadi setengah dibanding 6 itu sama dengan berapa coba? 1:12 coy. Gila gak tuh? Mungkin model konektor saya gak akurat ya. Saya gak punya RTX 5090 jadi gak bisa ngukur sendiri. Saya cuma nyari dan ngepas-pasin sama gambar yang saya bisa dapat di internet seperti ini. Jadinya ya kalau kalian misal punya 5090 ingin ngecek sendiri silahkan. Dan mungkin juga hitungan saya di sini juga salah. Soalnya saya juga cuma tahu rumus elektronika dasar ya. Jadi ya silahkan kalau kalian mau ada pendapat, saya open buat diskusi. Tapi menurut saya yang paling dekat dengan hasil tesnya Debauer kemarin soal distribusi ampernya itu menurut saya ya model yang ini, dimana resistansi yang bawah itu terlalu sedikit ya dibanding dengan resistansi yang pin yang atas atau pin 6 itu ya. Oke, jadi saya masih nggak yakin dengan hasil perhitungan saya tadi ya. Jadi di sini saya buat spreadsheet sederhana, mungkin nanti saya taruh di deskripsi. Nah, di sini input R ini anggap saja kabel dari PSU ke VGA-nya, resistansinya, dan di sini itu anggap aja resistansi konektornya ya. Jika resistansi konektor itu kurang lebih sama dengan resistansi kabel, dia itu perbandingannya tuh sangat ekstrim seperti ini ya, jadi sangat tidak adil dalam pembagian dayanya ya. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita panjangin kabelnya, resistansinya kita tambah misal 10 kali, dia itu malah pembagian dayanya itu makin fair ya. Kalau kita tambah hingga 100 kali, ini lebih fair lagi ya, walaupun masih masih nggak fair sepenuhnya, tapi lebih fair daripada sebelumnya ya. Nah, ini spekulasi saya, kabel yang terbakar kemarin itu kan pendek banget ya, jadi resistansinya dia itu hampir sama dengan resistansi konektornya ya, yaitu resistansinya itu kecil banget, menyebabkan perbedaan resistansi sedikit aja itu menjadikan dia itu balance-nya itu nggak tertolong langsungnya. Jadinya kebakaran ini lebih rawan terjadi di kabel pendek ya daripada kabel panjang. Ini tuh sangat kayak kebalikan dari normalnya. Biasanya kan normalnya itu konektor kebakar gara-gara resistansinya tinggi ya. Ini malah bila kabelnya semakin pendek, semakin kecil resistansinya, itu kemungkinan dia kebakar itu lebih tinggi. Bingung nggak kalian? Ya sama, saya juga bingung. Makanya saya hitung ini berulang-ulang karena rasanya ada yang ketinggalan. Kenapa kok bisa se-ekstrem ini? Masa sekelas Nvidia bisa blunder segede ini gitu loh. Dan kalian misalnya mau nyalahin PCIe 12 volt high power atau 12/2x6, menurut saya nggak bisa ya. Karena PCIe 12x6 itu sudah ada standarnya ya. Dan yang bikin standar siapa? Nvidia? Bukan. Yang bikin standar itu adalah PCI SIG atau Special Interest Group ya. Jadi ini ada perusahaan banyak sekali, Intel, AMD, Nvidia, dan lain-lain itu bergabung di satu perusahaan ini buat ngestandarin PCIe 12 volt yang high power dan 12 volt 2x6 ya. Ini nggak bisa saya buka dokumennya soalnya harus registrasi, dan registrasi itu harus punya email perusahaan anggotanya itu ya. Kalau misal saya pakai Gmail nggak bisa akses ya. Tapi dari beberapa dokumen yang bisa saya temukan di internet, seperti dari punyanya Egor Slab ini, linknya di deskripsi ya. Di sini yang lawas itu yang H+, artinya yang 12 volt high power ya, itu dia konektornya itu seri semua ya standarnya, gak di paralel seperti punya Nvidia. Dan yang di H++ atau 12/2x6 itu juga di seri semua ya untuk standarnya ya. Nah, saya belum menemukan bentuk standar yang ke-6 pinnya ini di paralel ya, baru di VGA Nvidia. Kalau memang tidak ada standar yang mengatakan bahwa ke-6 pin ini boleh di paralel dan sedangkan Nvidia-nya melakukan sendiri, artinya VGA Nvidia yang 50 series itu tidak sesuai dengan standar dari PCIe SIG yang tadi ya, yang saya bilang tadi ya. Oke, kita tenangkan diri sebentar, kita lihat VGA yang indah ini ya. Ini VGA AMD yaitu R9 295X Duo. Kalian bisa lihat kenapa ada nama duonya ya. Dia ini menggunakan dua VGA 290X yang dimana setiap chipnya ini itu makan 250 watt. Oke,
Jadi tahun berapa ini? Aku lupa tahunnya, mungkin 2014-an kalau nggak salah ya. Jadi di tahun 2014 sudah ada VGA yang dia TDP-nya 500 watt. Oke. Dan kalian tahu apa konektor yang dipakai saat itu? Ya, bisa kalian lihat bahwa di sini dia pakai 2x8 pin saja ya. Tapi bukannya 8 pin itu cuma bisa menghandle 150 watt ya. Jadi totalnya cuma 300 watt ya. Ya, benar. Oleh karena itu dia kasih peringatan bahwa ini kombinasinya harus bisa 50 ampere. Oleh karena itu di sampingnya itu harus bisa menghandle 25 ampere atau 300 watt ya. Tapi ada juga ya brand yang nyari aman, dimana dia nambahin 4 pin kalau aja usernya nggak baca peringatannya ya. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya 12 volt high power atau 12 volt 2x6 itu nggak perlu ya untuk mengirim 600 watt. Cukup dengan 2x8 pin yang zaman dulu itu sebenarnya sudah cukup aja. Ditambah lagi dengan konektornya yang ukurannya lebih besar ya. Tapi misal kalian pengen pakai yang baru yaitu 12 volt 2x6 misalnya, ya paling nggak ikutilah standarnya itu kayak gimana. Karena standar itu kan dibikin karena ada alasannya ya, bukan asal bikin seri biar kelihatan wah gitu. Enggak, karena ada alasannya itu pasti dibikin seri. Misalnya mereka ngikutin standar PCI SIG yang nyuruh semua pinnya untuk seri ya. Jadi saya nggak punya alasan buat ngitung resistansinya. Soalnya resistansi antar pinnya di sini ya tentu saja sama, nggak kayak gitu ya yang bisa resistansinya kecil yang bawah gitu. Jadi menurut saya untuk saat ini satu-satunya cara mereka untuk memperbaiki ini adalah dengan melakukan recall semua board Founder Edition ya. Karena ini tuh sudah gak bisa diperbaiki lagi melalui software aja, gak bisa dari update drivers aja itu. Untuk board 5000 series terbaik saat ini menurut saya masih dipegang oleh Asus ya. Ini bukan promosi ya. Kalau kalian pengen tahu alasannya cek video saya sebelumnya. Tapi kalau misalnya Asus pengen bantu saya, boleh. Saya masih butuh VGA buat project AI saya ke depannya ya. Buat lainnya yang pengen bantu saya boleh cek traktir saya, traktir ID/MMV Group. Linknya ada di deskripsi kalau mau bantu saya untuk project kedepannya. Oke, dan untuk board merek lainnya, dia tuh asalkan konektornya itu masih sesuai dengan standar PCI SIG, menurut saya oke-oke aja ya. Seperti contohnya yang paling di sini, walaupun dia punya shunt resistor cuma 2, itu ya oke-oke aja menurut saya. Sama juga dengan MSI di sini, walaupun dia shunt resistornya juga sama-sama 2, tapi karena dia pakai power pin standar PCI SIG, kelihatannya ya aman-aman aja. Tinggal kalian pastiin aja bahwa ini nancapnya harus sedalam-dalamnya ya. Di sini ada video how Nvidia made the 12 volt high power connector even worse. Jadi di sini dari Actually Hard Overclocking, linknya di deskripsi ya. Jadi intinya di video ini itu dijelaskan konfigurasi shunt resistor dari generasi ke generasi ya. Dan yang mau gue bilang di sini adalah shunt resistor itu nggak terlalu penting jika kalian itu bisa garansiin dan jamin bahwa setiap pin di power connector itu resistansinya sama ya. Kalau misalnya nggak bisa ya udah tambahin shunt resistornya. Apakah nambahin shunt resistor ini mahal? Enggak juga. 10.000 gue jamin itu masih ada kembaliannya. Dan apakah softwarenya juga susah? Enggak. Kalian suruh fresh graduate coba bikin controller shunt resistor seminggu jadi, yakin gue. Apa yang bikin shunt resistor ini nggak jadi bawaan di semua VGA kayak yang punyanya Asus itu? Aku nggak tahu ya. Tapi misal bisa ada update software yang bikin shunt resistor itu jadi proteksi, bukan hanya monitoring saja seperti sekarang, ya board Asus ini menjadi board yang pertama kali support fitur tersebut ya. Dan itu tadi update drama kebakaran kabel 5090. Kalau kalian pengen lihat simulasi proteksi shunt resistor, silahkan subscribe ya. Videonya akan saya upload mungkin akhir pekan. Kalau misalnya sudah ke-upload, nanti klik aja langsung di sini. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!